Selamat pagi, bersama saya Cindy Raja. Mari awali aktivitas dan pelayanan Anda sepanjang hari ini melalui renungan pagi dengan tema Agama yang Bersinar, yang akan menyuguhkan kepada kita suatu cara yang lebih baik, menyingkapkan kepada kita suatu kehidupan yang lebih sederhana dan lebih manis. Kita akan penuh dengan kegembiraan dan kesukaan, bersinar, menyinarkan kasih-Nya dimanapun kita berada. Dituliskan oleh Ellen G. White bersama Pendeta Denny Kanajo. Selamat mendengarkan. Salam, selamat pagi para pendengar yang diberkati oleh Tuhan dimanapun Anda berada saat ini. Kita akan sama-sama mendengarkan firman Tuhan melalui audio renungan pagi pada tanggal 17 Juli 2023 dengan judul Memikul Beban untuk Jiwa Mereka. Sebelum kita melanjutkan bacaan renungan kita pada pagi hari ini, kembali saya mengajak kita semua tunduk kepala dan berdoa bersama-sama. Bapa kami yang bersemayam di dalam takhta kerajaan sorga, terima kasih Tuhan Yesus. Oleh karena kasih dan rahmat Tuhan begitu besar bagi kehidupan kami, lebih khusus sepanjang malam di dalam pembaringan kami, hingga tiba di pagi hari ini kami bangun dengan tubuh sehat dan segar. Sebelum kami melakukan segala tugas pelayanan pekerjaan kami sepanjang hari ini, kami sangat rindu Tuhan untuk belajar mendengarkan firman Tuhan. Curahkanlah kepada masing-masing kami kuasa Roh Kudus-Mu, agar kami dapat mengerti dan mempraktekannya dalam hidup kami setiap hari. Terima kasih Tuhan Yesus, ampuni kami Bapa, karena kami sudah berdoa hanya di dalam nama Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Ayat inti kita terambil di dalam 2 Korintus 7 ayat yang ke-9. Demikian firman Tuhan. Namun sekarang aku bersuka cita bukan karena kamu telah berduka cita, melainkan karena duka citamu membuat kamu bertobat. Sebab duka citamu itu adalah menurut kehendak Allah, sehingga kamu sedikit pun tidak dirugikan oleh karena kami. Mari kita ikuti penjelasannya. Paulus mengharapkan untuk menemui Titus di Troas dan untuk belajar daripadanya bagaimana perkataan nasihat dan teguran yang dikirim kepada saudara-saudara di Korintus diterima. Tetapi dalam hal ini ia sangat kecewa, sebab itu ia meninggalkan Troas dan menyeberang ke Makedonia, yang mana di Filipi ia bertemu dengan Timotius. Pembawa kabar yang setia ini membawa kabar yang mengembirakan sehingga satu perubahan yang ajaib telah terjadi di antara orang-orang percaya di Korintus. Banyak yang telah menerima petunjuk yang ada dalam surat Paulus dan telah bertobat dari dosa-dosa mereka. Kehidupan mereka tidak lagi menjadi celaan kepada hidup kekristenan, tetapi memberikan suatu pengaruh yang berkuasa untuk kepentingan kesalehan yang praktis. Dengan kesukaan, Rasul itu mengirimkan surat lain kepada orang-orang percaya di Korintus, menyatakan kegembiraan hatinya sebab pekerjaan yang baik yang dikerjakan di dalam mereka. Meskipun aku telah menyedihkan hatimu dengan suratku itu, namun aku tidak menyesalkannya. Namun sekarang aku bersuka cita. Ia meneruskan, bukan karena kamu telah berduka cita, melainkan karena duka citamu membuat kamu bertobat. Untuk beberapa lama Paulus telah membawa satu beban jiwa untuk sidang-sidang, satu beban yang begitu berat sehingga ia hampir tidak dapat menanggungnya. Tetapi sekarang satu sebab kecemasan telah dihilangkan. Ketika kabar penerimaan suratnya kepada orang Korintus, Paulus bersorak dalam kegembiraan. Ia merasa bahwa setan tidak akan menang pada pekerjaan Allah di Korintus. Dan dalam pekerjaan puji-pujian, ia mencurahkan pengucapan syukur hatinya. Disalin dari buku Alfa dan Omega, jilid 7, halaman 272 dan 275. Biarlah bacaan renungan kita saat ini akan menjadi berkat bagi kita semua. Kembali saya mengajak kita semua tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa kami yang bersemayam di dalam takhta kerajaan sorga, terima kasih Tuhan Yesus, oleh karena firman-Mu pada pagi hari ini memberikan kekuatan berkat rohani bagi masing-masing kami.
Lebih daripada itu memberikan sebuah penekanan khusus. Paulus mengharapkan untuk menemui Titus di Troas dan untuk belajar daripadanya bagaimana perkataan nasihat dan teguran yang dikirim kepada saudara-saudara di Korintus diterima, tetapi dalam hal ini ia sangat kecewa. Terpujilah nama Tuhan. Pada pagi hari ini hamba berdoa untuk pemerintah kami. Tuhan memberkati Bapak Presiden bersama Wakil Presiden, para menteri dan seluruh stafnya. Bapak Gubernur bersama dengan wakil, Bapak Bupati bersama dengan wakil, Bapak Wali Kota bersama dengan wakil, camat dan seluruh stafnya, kepala desa, lurah, RT, RW, dimanapun mereka berada saat ini. Kiranya Tuhan lindungi dan pelihara mereka, curahkan hikmat pengetahuan sorga selalu, agar mereka dapat menjalankan roda pemerintahan di tengah-tengah berjalannya tahun politik ini, boleh sesuai dengan amanat dan titah Tuhan sendiri. Kami juga berdoa untuk pimpinan-pimpinan organisasi gereja Tuhan, dari tingkat yang tertinggi sampai kepada gembala jemaat. Saat ini Tuhan, mereka membutuhkan kuasa Roh Kudus dalam pelayanan mereka. Kami juga berdoa untuk para tim medis. Tuhan berkati dokter, perawat, bidan, para apoteker, dan semua yang bekerja dan melayani di setiap rumah sakit, puskesmas, bahkan pustu. Biarlah sukacita sorga senantiasa Tuhan berikan bagi masing-masing mereka. Lebih daripada itu kami menyerahkan hamba-Mu Dr. Raymond yang Tuhan percayakan untuk memimpin rumah sakit Advent Palangkaraya. Biarlah dengan pengetahuan sorga, roh kerendahan hati, hamba-Mu ini dapat memimpin rumah sakit Advent Palangkaraya boleh sesuai dengan keteladanan Yesus Kristus. Guru-guru, kepala sekolah, setiap siswa, mahasiswa, dosen, rektor di setiap lembaga pendidikan, dengan hikmat pengetahuan sorga, mereka mendidik anak-anak bukan sekedar memperoleh pengetahuan dunia, tetapi yang paling terutama, mereka memiliki karakter Yesus Kristus. TNI, Polri, PNS, wira swasta, petani, pedagang, nelayan, ojek online, dan saudara-saudara kami yang ada dalam penjara, hiburkan mereka, Tuhan berkati mereka, berikan mereka kekuatan, kesehatan, sukacita untuk melaksanakan tanggung jawab mereka masing-masing. Kami juga berdoa untuk para pendengar yang setia, yang berulang tahun saat ini dimanapun mereka berada. Biarlah dengan bertambahnya usia yang Tuhan berikan bagi hidup mereka, mereka berterima kasih, bersyukur, dan juga menjadi berkat bagi sesama manusia. Yang berada di dalam kebimbangan ketidakpastian hidup, Tuhan berikan iman yang teguh untuk mereka percaya bersandar kepada Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa yang baik, ampuni kami Tuhan, karena kami sudah berdoa hanya di dalam nama Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati kita semua.